Podcast Network Asia. Kerja sesuai passion akan mendorong kamu bekerja lebih keras, lebih kreatif, dan mampu memberikan hasil yang memuaskan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menemukan pekerjaan yang kamu cintai. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Scott Dinsmore yang berjudul How to Find Work You Love dan diolah dari berbagai sumber. Apakah kamu mencintai pekerjaan kamu? Atau yang penting dapat gaji tiap bulan? Tentu saja tujuan utama orang bekerja ya untuk mencari uang. Namun apakah hal ini saja sudah cukup? Untuk bisa bekerja dengan baik, gaji yang pantas memang faktor yang penting. Tapi jauh lebih penting adalah apakah kamu mencintai pekerjaan tersebut atau tidak. Banyak riset menemukan ketika seseorang mencintai pekerjaannya, maka orang tersebut bekerja lebih keras, lebih kreatif, dan mampu memberikan hasil yang memuaskan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apakah bekerja harus sesuai dengan passion? Atau yang penting kamu kerja di perusahaan besar aja? Scott bercerita pengalamannya sendiri. Dulu dia sempat diberikan sebuah nasihat karir yang buruk. Seorang teman memberitahu dia, kamu tidak perlu menyukai pekerjaan kamu. Yang penting perusahaannya bagus dan pekerjaannya punya masa depan yang cemerlang. Saat itu Scott baru saja bergabung dengan perusahaan yang tergabung dalam 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Namun baru 2 bulan bekerja, dia merasa sangat stres. Ternyata dia tidak sendirian. Menurut riset, 80% orang juga tidak menyukai pekerjaan mereka. Hal ini membuat Scott bertanya-tanya, kenapa banyak orang tidak memilih pekerjaan yang sesuai dengan passion-nya? Biasanya karena 2 alasan. Pertama, orang itu memberitahu dirinya sendiri kalau hal itu mustahil. Atau yang kedua, orang di sekitar mereka menganggap ide itu mustahil. Tanpa kita sadari, kita pun mempercayai hal tersebut sehingga kita jadi menyerah atau bahkan tidak memulai apapun. Apakah kamu tahu kalau pada dasarnya semua hal itu awalnya mustahil, hingga ada satu orang yang membuktikan sebaliknya? Setiap penemuan besar, setiap hal baru di dunia, mayoritas orang selalu menganggap hal tersebut gila atau tidak mungkin di awal. Misalnya sebelum penemuan pesawat pada tahun 1900-an, tidak ada yang percaya kalau kita bisa bepergian melalui udara. Namun sekarang, hal tersebut menjadi hal yang sangat lumrah. Sama halnya ketika sekarang kita merasa tidak mungkin kalau kita bisa bepergian ke luar angkasa. Mungkin saja 100 tahun kemudian, liburan ke Mars merupakan hal yang biasa dilakukan ribuan orang di bumi. Ada sebuah kisah yang menarik. Roger Bannister merupakan seorang atlet putra pertama yang bisa berlari 1 mil atau sekitar 1,6 km di bawah 4 menit. Sebelum memecahkan rekor sebagai pelari tercepat, berlari 1 mil di bawah 4 menit dianggap sebagai hal yang mustahil. Tidak mungkin ada manusia yang bisa berlari secepat itu. Tapi Roger berhasil mematahkan pandangan tersebut. Dari situ terjadi hal yang ajaib. 2 bulan kemudian, 16 atlet lainnya berhasil melakukan hal yang sama, berlari 1 mil di bawah 4 menit. Sesuatu yang awalnya di otak kita merupakan hal yang mustahil menjadi sesuatu yang sangat mungkin ketika kita melihat orang lain berhasil melakukan hal tersebut. Apakah kamu pernah dengar kutipan ini? Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama kamu. Ini merupakan kutipan dari Jim Brown, seorang pengusaha terkenal di Amerika Serikat. Tanpa kita sadari, lingkungan sekitar ternyata punya pengaruh yang besar terhadap hidup kita. Pada tahun 1898, ada riset yang meneliti sekelompok pesepeda. Peneliti itu mengukur waktu yang ditempuh oleh para pesepeda baik secara kelompok maupun individu. Menariknya, ketika pesepeda berada dalam kelompok, mereka mengayuh sepeda lebih cepat. Scott bercerita tentang pengalamannya sendiri.
Selama 4 tahun, dia berusaha membangun bisnisnya sendiri bernama Live Your Legend. Namun di awal merintis, bisnisnya nggak laku. Padahal bisnis ini boleh dibilang merupakan passion Scott dan dia bekerja super keras agar bisnisnya bisa berkembang. Namun sayangnya, kenyataan berkata lain. Hingga akhirnya ada satu momen yang mengubah hidup. Saat itu, Scott pindah ke San Francisco dan mulai bertemu dengan berbagai orang yang punya gaya hidup petualang yang gila. Mereka punya bisnis dari website atau blog yang dikerjakan dengan penuh passion. Misalnya ada satu orang yang sudah berkeluarga berjumlah 8 orang dan mereka semua bisa hidup dari blog yang dibuat oleh pria tersebut yang ditulis 2 kali seminggu. Kenyataan ini membuat Scott kaget. Kok bisa ada orang yang berhasil dengan model bisnis seperti itu? Orang itu lalu menjadi inspirasi Scott untuk terus maju mengembangkan websitenya. Selanjutnya, Scott menghabiskan banyak waktu bergaul dengan tipe orang tersebut. 6 bulan kemudian, komunitas websitenya bertumbuh 10 kali lipat. 12 bulan kemudian, bertumbuh hingga 160 kali lipat. Hingga akhirnya, puluhan ribu orang dari ratusan negara menggunakan layanan yang ditawarkan oleh websitenya yaitu Live Your Legend untuk mengembangkan diri mereka. Kenapa dalam 6 bulan semuanya berubah begitu cepat? Jawabannya sederhana. Selama 4 tahun di awal, Scott tidak bertemu dengan orang yang bisa membantu bisnisnya. Dia tidak bertemu dengan orang yang bisa hidup dengan model bisnis seperti itu. Namun ketika di San Francisco, matanya terbuka lebar. Hidup dari website dan blog itu sangat mungkin, sehingga hal ini juga berdampak positif pada bisnis yang dijalani. Apabila selama ini kamu tidak bisa mencapai tujuan besar yang kamu inginkan, mungkin bukan tujuannya yang salah, tapi lingkungan sekitar kamu yang tidak mendukung. Coba ganti lingkungan kamu, bergaullah dengan orang yang punya mindset yang sama. Apalagi di zaman sekarang, semua hal ini jadi jauh lebih mudah. Kamu bisa melakukan semuanya via online. Ingat, ketika kamu sudah berhasil, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang lain. Jadikan dirimu sebagai inspirasi agar orang lain juga ikut terdorong melakukan hal yang sama. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, kerja sesuai passion akan meningkatkan kinerja. Untuk bisa bekerja dengan baik, gaji yang pantas memang faktor yang penting. Tapi jauh lebih penting adalah kecintaan kamu terhadap pekerjaan tersebut. Banyak riset menemukan ketika seseorang mencintai pekerjaannya, maka orang tersebut bekerja lebih keras, lebih kreatif, dan mampu memberikan hasil yang memuaskan. Kedua, semua itu awalnya mustahil hingga ada orang yang membuktikan sebaliknya. Setiap penemuan besar, setiap hal baru di dunia, mayoritas orang selalu menganggap hal tersebut gila atau tidak mungkin di awal. Misalnya sebelum penemuan pesawat pada tahun 1900-an, tidak ada yang percaya kalau kita bisa bepergian melalui udara. Namun sekarang, hal tersebut menjadi hal yang sangat lumrah. Sama halnya ketika sekarang kita merasa tidak mungkin kita bisa bepergian ke luar angkasa. Mungkin saja 100 tahun kemudian, liburan ke Mars merupakan hal biasa yang dilakukan ribuan orang di bumi. Ketiga, ubah lingkunganmu, maka hidupmu akan berubah. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama kamu. Ini merupakan kutipan dari Jim Rohn, seorang pengusaha terkenal di Amerika Serikat. Tanpa kita sadari, lingkungan sekitar ternyata punya pengaruh yang besar terhadap hidup kita. Pada tahun 1898, ada riset yang meneliti sekelompok pesepeda. Peneliti ini mengukur waktu yang ditempuh oleh para pesepeda baik secara kelompok maupun individu. Menariknya, ketika pesepeda berada dalam kelompok, mereka mengayuh sepeda lebih cepat. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.